Perang perlawanan Pangeran Trunojoyo sesungguhnya adalah perang besar pertama di Jawa sebelum terjadinya perang serupa seperti halnya perang Pangeran Diponegoro yang berkobar demi menggebuk kompeni yang bercokol di tanah Jawa dan didukung oleh penguasa Jawa itu sendiri. Lalu, seperti apa saja gerangan peralatan perang yang dimiliki oleh pasukan Pangeran Trunojoyo? Pada awal aksinya, Pangeran Trunojoyo membangun aliansi dengan orang-orang Makassar yang terusir dari daerahnya akibat kuatnya penetrasi kompeni. Pasukan aliansi ini kemudian melakukan aksi perebutan wilayah-wilayah kekuasaan Mataram di bagian timur seperti Pasuruan, Surabaya, Gresik hingga Tuban. Ada kalanya aksi ini berhasil dipukul mundur oleh pasukan Mataram, tetapi pihak aliansi kembali melakukan aksi-aksi perebutan. Meningkatnya aksi-aksi perebutan wilayah satu persatu oleh aliansi Madura Makassar ini lama-lama membuat murka Raja Mataram, yaitu Amangkurat. Terlebih, dalam proses penumpasan perusuh ini, Mataram juga harus kehilangan sejumlah perwira terbaiknya. Pada tahun 1679, Amangkurat segera memobilisasi seluruh kekuatan Mataram. Tidak tanggung-tanggung, para panglimanya ia ambil dari para pangeran sendiri dan dipimpin langsung oleh putra mahkota, yaitu Raden Mas Rahmat. Amangkurat juga merasa perlu untuk menurunkan panglima perang terbaik Mataram dari masa ke masa, yaitu Pangeran Purboyo. Dia juga tak segan mengancam kompeni untuk ambil bagian dalam penumpasan ini. Jika tidak, maka lojinya bakal ditutup. Pada Juli 1676, sebanyak 400.000 prajurit kemudian diberangkatkan menuju Demang melalui Jepara dan Gresik. Ratusan ribu prajurit Mataram itu pun disambut oleh pasukan aliansi Pangeran Trunojoyo yang berkekuatan 9.000 prajurit. Dua pasukan besar ini pun bertemu muka di daerah Gegedok, Tuban pada 13 Oktober 1676. Maka meledaklah perang dahsyat di antara keduanya. Meski kekuatan Mataram jauh lebih besar, tetapi mereka harus menelan pil pahit kekalahan. Pasukan Mataram terpukul mundur dan kehilangan sejumlah panglima perangnya. Bahkan Pangeran Purboyo juga tewas di medan perang. Melihat ketangguhan pasukan aliansi Pangeran Trunojoyo, sebetulnya seberapa kekuatan militer yang dimiliki oleh pasukan aliansi ini? Berdasarkan sejumlah sumber, selain pasukan yang berjumlah 9.000 prajurit, mereka juga memiliki senjata-senjata sebagai peralatan perangnya. Di antaranya sebanyak 123 meriam, terdiri dari meriam perunggu dan besi. Juga memiliki pasukan kavaleri atau pasukan elit berkuda. Tak kalah pentingnya adalah keberadaan benteng-benteng pertahanan untuk menunjang pertahanan. Tentunya perlengkapan perang Mataram jauh lebih lengkap dari pasukan aliansi Pangeran Trunojoyo. Sebab bagaimanapun sumber peralatan perang Pangeran Trunojoyo yang menyediakan adalah putra mahkota Mataram sendiri, yaitu Raden Mas Rahmat. Kekalahan Mataram dalam perang Gegedok, meski jumlah pasukan lebih besar dan senjata lebih lengkap, namun hancur oleh pasukan aliansi Pangeran Trunojoyo. Bagaimanapun telah menjatuhkan moral dan mental prajurit Mataram. Puncaknya, Keraton Mataram di Pleret jatuh ke tangan pasukan Pangeran Trunojoyo pada tahun 1677.